Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu di momen yang sama kita merayakan Pentakosta. Hari ini, tepatnya saudaraku, 2000 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya murid-murid bersentuhan dengan pribadi Roh Kudus. Mereka ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, mereka ngalami yang namanya baptisan Roh Kudus, dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, saudaraku. Hari ini saudara, saya berdoa di momen Pentakosta akan ada orang-orang yang juga bersentuhan dengan Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Itu sebabnya saya akan menyampaikan satu pesan firman saudaraku yang berjudul bahasa roh, kunci menuju your best version. Bahasa roh, kunci menuju versi terbaikmu. Buat saudara yang ngelihat saya dan maksudnya apa pastor gitu kan. Wait saudaraku, buat saudara yang penasaran, sabar, nanti kita akan ke sana. Tapi sebelumnya saya akan mengajak saudara membaca terlebih dulu, boleh ya? Di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Buat saudara yang bawa Alkitab saudara, jangan lihat ke depan, tapi baca dari Alkitab saudara. Pokoknya kalau saudara ketemu pendeta yang satu ini, buka Alkitab gitu aja deh saudaraku. Buka Alkitab saudara, dari handphone saudara boleh. Jangan terbiasa lihat ke depan terus saudaraku. Kalau saudara lihat ke depan nanti saudara bahkan lupa loh tempatnya di mana, Kisah Para Rasul. Jadi buka Alkitab saudara, kita baca ayatnya yang pertama, kita baca sama-sama. Nanti saudara setelah itu kita akan lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Jadi tetap stay di sana saudara karena saya akan melanjutkan ke ayat berikutnya. Boleh kita baca sama-sama satu ayat ini 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, apa saudara? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya tuh paling senang ya saudara kalau baca Alkitab berlama-lama saudara. Jadi kalau boleh, kalau saudara baca Alkitab, jangan apa, kalau orang Jawa bilang tuh delujur gitu saudara. What is delujur? Jangan cepet. Yang penting saudara selesaiin 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal, jangan. Kalau bisa saudara, ketika saudara baca Alkitab itu digali satu-satu. Karena ketika saudara gali, itu nanti akan muncul gems. Permata-permata berharga yang ada di dalamnya. Yang kalau saudara nggak gali, jadi kayak rasanya nggak ada arti spesial gitu saudara. Dari satu ayat ini saja, kalau saudara gali ini banyak hal yang kita bisa belajar. Saya tertarik dengan kata-kata ini saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menurut saudara, semua orang percaya berkumpul di satu tempat berapa orang saudara? 1000 orang? 2000 orang? 3000 orang? Kita masih bisa gali lagi. Dari perkataan yang tadi, semua orang percaya akan muncul satu pertanyaan. Mereka ini siapa? Siapa sih pada zaman itu yang disebut orang percaya? Boleh ya? Kita jawab satu persatu ya saudaraku ya. Orang percaya adalah hasil dari penginjilan ataupun buah dari pelayanan Yesus selama 3,5 tahun saudara. Selama 3,5 tahun Yesus itu pergi dari desa ke desa, kota ke kota. Yesus itu rajin loh saudaraku. Tiap hari tanpa terkecuali dia memberitakan Injil. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Pak. Bukan hanya itu, dia mendoakan orang sakit disembuhkan. Dia mengusir setan. Tiap hari tanpa terkecuali dia berjalan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Itulah semua orang percaya. Dan saudaraku, di momen itu saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu gambarannya. Berapa banyak dari saudara yang kemarin hari Sabtu datang waktu KKR? Boleh lambaikan tangan, wow. Kita kasih tepuk tangan ya saudaraku. Wow.
Saudara tahu jawabannya kalau gitu. Momen di mana Pentakosta terjadi, saudaraku, sesungguhnya adalah momen yang sangat tidak mengenakan buat murid-murid Yesus. Kenapa, saudara? Karena itu adalah momen yang very traumatized actually buat mereka. Kenapa saya katakan traumatized? Coba saudara bayangkan ya, buat saudara yang pernah kehilangan orang yang saudara kasih. Kehilangan orang yang saudara kasih yang dekat dengan saudara itu sudah pukulan yang berat. Betul ya, saudaraku ya. Bayangkan murid-murid bukan cuma kehilangan orang yang mereka kasih, Pak. Tapi murid-murid kehilangan orang yang mereka kasih dengan cara yang sangat gruesome. Gruesome itu apa ya, saudara, bahasa yang tepat ya? Cara yang mengerikan, cara yang sadis gitu. Dimulai dari ketika Yesus ditangkap ya saudara, itu ketakutan saudara bisa kebayang loh. Ada di sini yang pernah berurusan dengan kepolisian? Nah, itu gak usah berurusan dengan kepolisian, gimana lah. Saudara melanggar lalu lintas terus ketangkep gitu aja. Itu ada perasaan yang kayak deg gitu kan saudaraku. Ini saudara waktu Yesus ditangkap, bersamaan dengan itu bukan hanya Yesus ditangkap, diseret saudaraku, setelah itu Yesus disiksa. Momen di mana murid-murid ketemu Yesus lagi, Alkitab itu mencatat wajahnya itu gak bisa dikenali loh saudara. Saudara kebayang gak penyiksaan seperti apa yang sampai wajah bahkan udah gak bisa dikenali. Tubuh Yesus tuh hancur loh saudara. Pada saat murid-murid ketemu dengan Yesus itu kayak apa di benak mereka saudara. Yesus dipaksa memikul salib. Hingga sampai titik terakhir Yesus disalib di depan banyak orang. Posisi Yesus tidak bersalah. Bahkan pada saat pengadilan pun dikatakan cuci tangan mereka. Karena Yesus memang tidak bersalah, saudara. Tidak ditemukan kesalahan pada Yesus. Yesus menyerahkan dirinya karena dia tahu untuk itulah dia harus datang ke muka bumi ini. Tapi terlepas dari ketika Yesus justru mengerjakan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupannya, yang terjadi bukannya semakin naik, tapi pada saat itu murid-murid itu jumlahnya udah ribuan, Pak. Di momen di mana mereka bertemu di loteng atas Yerusalem, ada yang masih ingat jumlahnya berapa? Tinggal 120 loh saudara. Ada di tempat ini sebagian dari saudara yang saudara berkata, Pastor saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Tapi bukannya peningkatan yang saya lihat justru degradasi, turun. Jangankan pastor boro-boro, pastor bilang soal the year of great multiplication. Itu sudah tidak terbayangkan buat saya. In case ada sebagian dari saudara yang justru ketika saudara mengikut Yesus, justru ketika saudara melakukan perintah instruksi yang dari Tuhan, yang saudara lihat bukannya naik, tapi turun. Hari ini kalau ada di tempat ini yang itu yang saudara alami, saya akan mengajak saudara melihat di momen Pentakosta 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan membalikkan keadaan begitu rupa yang sudah habis-habisan Pak. Ribuan turun jadi 120. Saya tanya Pak, itu pengurangan drastis atau pengurangan biasa? Saya bisa membayangkan ya saudaraku, momen pandemi kemarin betapa banyak gereja-gereja yang mengalami saudaraku, di momen pandemi kekacauan di gereja mereka. Tapi ini ribuan menjadi 120 loh saudara. Secara manusia kalah. Tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang Yesus perintahkan yang membuat pembalikan terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Dan saya berdoa di momen yang sama, pembalikan yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu. Yang percaya aminnya boleh yang paling keras. Yang percaya tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Katakan jadi atas hidupku. Nah, saya masih belum membawa saudara masuk ke ayat berikutnya ya.
Kita masih kulik terus ayat pertama ini ya saudara. Menyenangkan tuh Alkitab itu. Jangan cepat-cepat saudara, kalau baca Alkitab tuh satu-satu kayak sapi itu loh saudara. Satu-satu saudaraku. Ditelan nanti dari situ, banyak yang kau bisa pelajari saudara. Pertanyaan berikutnya lagi, di situasi yang tidak mengenakkan seperti itu, pertanyaannya, kenapa semua orang percaya berkumpul di satu tempat? Saya ajak saudara masuk pada logikanya ya saudara. Sejak penangkapan Yesus, ginilah saudara, gampangnya gini. Dianggap aja ya saudara, satu orang jahat ditangkap. Saya tanya, gerombolannya diawasi enggak saudara? Nah, nangkep logikanya ya saudara. Yesus itu disalib, orang yang disalib itu dianggap adalah kejahatan yang paling jahat tuh saudara. Sampai diberikan hukuman disalib. Pada saat Yesus ditangkap, jangan salah loh saudara, itu murid-muridnya under surveillance. Mereka semua diawasi. Ditulis di sini, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya tanya, itu bahaya atau enggak saudara? Saudara bisa gambarin? Itu sebabnya kalau baca Alkitab, jangan hanya asal baca saudara. Diresapi, dirasakan, dibayangkan. Mereka saat itu sedang ada di dalam pengawasan, mereka kumpul jadi satu, itu situasinya mereka sedang ketakutan Bu. Ada di sini yang sedang ada dalam keadaan yang udah ketakutan, saudara down, rasanya sudah enggak mood sama sekali. Saya tanya, ke gereja masih semangat atau enggak? Yang amin cuma satu saudara. Saudara bisa ngelihat enggak gambarannya? Tapi kenapa mereka berkumpul jadi satu? Dengar baik, pada saat itu Yesus memberikan satu instruksi kepada mereka. Jangan pergi sebelum Roh Kudus tercurah. Kumpul, jangan pergi sampai Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Yang pertama ya saudaraku, dengar baik ini. Kalau apa yang kau alami sekarang tidak sesuai dengan janji yang Tuhan berikan. Yang pertama, belajar ikuti instruksi yang dari Tuhan. Oh by the way saudara, just untuk saudara bisa memahami ya, murid-muridnya enggak selalu taat loh Pak. Apakah saudara pikir murid-muridnya selalu ikutin instruksi? Jangan salah. Saudara masih ingat enggak, Yesus itu bukan pertama kalinya loh ngomong sama murid-murid kalau dia akan disalib. Berkali-kali Yesus itu sudah ngomong. Aku akan ditangkap, aku akan mati, aku akan meninggalkan kamu, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu murid-murid dengerin enggak? Halo, senggol kiri kanan, baca Alkitabnya. Ini pada mau jawab, pada ragu-ragu. Dengerin enggak ya pastor? Dengerin enggak saudara? Hah? Kalau denger, kenapa Petrus ngomong sama Tuhan? Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Loh, Petrus ngomong sama Yesus loh, sampai ditegur apa? Yesus ngomong apa? Enyahlah engkau, iblis. Dengar atau enggak? Nah, jadi ternyata saudara, murid-murid itu denger tapi enggak denger. Kok bisa pastor? Denger tapi enggak denger. Saudara pernah enggak sih Zoom meeting sambil main handphone, terus habis itu ditanya, terus saudara enggak bisa jawab? Pernah enggak ngalamin seperti itu? Denger tapi enggak denger. Berapa banyak kita sering kali kayak gitu. Tapi karena setelah mereka dengar tapi enggak dengar, mereka terus-menerus ngalami terpukul. Kali ini mereka memutuskan kayaknya harus dengar suara Tuhan. Jadi terlepas dari mereka tahu. Ada kalanya Tuhan memberikan instruksi yang enggak masuk akal Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan memberikan instruksi yang seolah-olah di benak saudara itu beresiko. Tapi bolehkah saya katakan, belajar ikuti instruksi yang dari Tuhan.
Gak enak loh saudara. Coba di tengah situasi mereka sedang diawasi, menurut saudara kenapa mereka kumpulnya di loteng Yerusalem? Karena mereka gak mau ketahuan. Itu tempat yang buat mereka berpikir masih aman. Kira-kira di tengah situasi seperti itu, Pak, pintu-pintu dibuka, jendela dibuka atau ditutup semua? Saya ajak bayangin ya, coba bayangin ya. Mereka under surveillance, situasi sedang genting seperti itu, pintu-pintu pada dibukain semua atau ditutup? Zaman itu enggak ada AC, Bu. 120 orang kumpul bareng-bareng, enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kayak apa rasanya? Kebayang enggak? Sekarang jadi kebayang ya. Menurut saudara, untuk mereka bertekun melaksanakan instruksi yang dari Tuhan, gampang atau susah? Nah, saya berdoa ya di tempat ini ya. Ada orang-orang yang di momen engkau sedang terpuruk, di momen engkau ada di titik di bawah, di momen engkau melihat bukan naik tapi turun, engkau terus bertekun, engkau tetap bertahan, engkau terus ikuti instruksinya, engkau semangat berdoa, terus berjuang, press forward. Itu yang dilakukan murid-muridnya. Tapi justru di momen itulah, lihat saudara. Di saat engkau bertekun ketika keadaan tidak menyenangkan. Ayat 2 yuk kita lihat apa yang terjadi. Bukan pada saat mereka bersembunyi loh saudara. Bukan pada saat mereka lari loh. Di saat situasi tidak mengenakkan, di saat seharusnya beresiko, mereka bertekun, mereka berkumpul setiap hari. Lihat apa yang terjadi. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya kasih gambaran ya saudara, berapa banyak di sini yang suka pelihara ikan? Adakah? Enggak ada? Oh ada, 1, 2. Ada, Bapak juga suka. Oke, saya tuh pernah satu kali saudaraku, kalau di sini pernah enggak ya ibu-ibu anaknya ikut mainan kayak satu kali di Kids Impact tuh ada acara nyaringin ikan itu loh saudara. Pernah enggak ikut mainan yang kayak begitu? Anak kecil-kecil suka pakai sendok ngambil ikan itu loh. Nah buat mereka bisa dapat ikan itu kan precious ya saudara. Dapat ikannya aja kayak nyendokin itu kan enggak gampang. Jadi anak saya bawa pulang tuh ikan. Tapi berapa banyak yang saudara tahu kalau itu ikan hanya saudara taruh di air saja, mati loh. Pernah enggak? Pernah nyoba enggak ikan yang 1000-an itu? Saudara taruh di ember atau apa, coba perhatikan, nanti kan beberapa hari mati. Saudara. Kenapa? Padahal ada di dalam air loh, dikasih makan loh. Kenapa mati? Hah? Nah, ikan di rumah saya bisa hidup sampai hari ini karena kita beliin alat itu loh saudara, apa yang blub, 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 apa itu. Nah, dari situ ikannya hidup. Inilah yang terjadi saudara. Di momen yang seperti itu mereka terpuruk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab mencatat angin bertiup seperti suara tiupan yang keras. Tiba-tiba saudara dari 120 orang, Rasul Petrus berdiri bangkit. Ketika angin itu bertiup, Tuhan bangkitkan satu demi satu. Petrus bangkit, dia berkhotbah satu hari itu saja. 3.000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat bagaimana Tuhan membalikkan situasi. Ini yang akan saya katakan dalam kehidupan saudara ya. Saya berdoa ya saudaraku. This is what I believe. Rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. The wind is blowing in your favor. Angin itu bertiup untuk hidupmu. Hari Sabtu kemarin malam saya membagikan kepada saudara. Saya cari di dalam Alkitab ya saudara, apa yang terjadi ketika angin bertiup. And that is amazing. Yang pertama, angin bertiup saudaraku. Sekian tahun yang lalu, Alkitab mencatat tulang kering itu disatukan kembali. Muncul urat, muncul daging.
pada saat angin bertiup, yang sudah jadi tulang kering, bangkit menjadi pasukan tentara yang dahsyat. Akan ada orang-orang di tempat ini yang saya tahu, saat ini hidupmu boleh sudah kering, saat ini keadaanmu boleh sudah kering, usahamu sudah kering, keluargamu kering. Tapi ketika angin itu berhembus, Pentakosta, ketika angin itu ditiupkan saudaraku, yang kering bangkit kembali menjadi pasukan. Yang gagah perkasa saya perkatakan itu jadi atas kehidupan saudara. Aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini saudaraku. Oh boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bukan hanya ketika angin bertiup, tulang kering itu bangkit menjadi pasukan. Yang kedua, masih ingat enggak saudara? Pada saat bangsa Israel dikejar oleh pasukan Mesir. Ketika angin bertiup Pak, laut itu terbelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan. Maksudnya apa Pastor? Ada orang-orang yang ketika angin itu bertiup, engkau akan dibawa next level. Yang tadinya masih di seberang sana, ketika angin itu bertiup, dia akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjianmu. Doa saya di momen Pentakosta itu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Saya tidak dengar kata amin yang keras dari tempat ini. Saya belum dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Oh kamu tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga dengar ini saudara. Ketika saya selidiki lagi angin bertiup apa yang terjadi? Tahukah saudara angin bertiup dia membawa pasukan belalang yang mengocar-ngacirkan kemah Mesir. Membuat ketakutan di kemah musuh yang membuat bangsa Israel dimerdekakan. Oh saya berdoa saudara bisa tangkap ini. The wind is blowing in your favor. Saya enggak tahu berapa banyak dari saudara yang bisa tangkap rema ini. Tapi untuk saudara yang bisa tangkap saya perkatakan itu terjadi atas hidupmu. Sama seperti di momen Pentakosta dia balikkan keadaan. Yang sudah hancur, yang sudah terpuruk. Harusnya saudara dengan keadaan seperti itu, amanat agung tidak akan bisa terjadi. Artinya apa? Injil tidak akan sampai kepada saudara di tempat ini. Tapi Pentakosta angin bertiup, terobosan terjadi, murid-murid dibangkitkan. Pakai momen Pentakosta ini ya saudaraku, jadi momen kebangkitan dalam hidupmu. Jangan mau biasa-biasa. Pakai momen Pentakosta ini ya, tangkap rema ini dan saudara bisa berkata, yes, the wind is blowing. Angin itu berhembus. Angin itu berhembus in my favor. Dan dijadikan atas hidupku. Oh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah saudaraku. Dan ketika itu terjadi, mari kita lihat apa yang dialami oleh murid-murid. Ayat 3-4 yuk. Masih di Kisah Rasul 2 ya, ayat 3-4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, nah ini, boleh dibaca sama-sama? 2-3, lalu apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa roh itu ada dua macam saudaraku. Glosolali dan sonolali. Bahasa-bahasa lain. Sebagian dari saudara bertanya-tanya kepada saya, Pastor, seperti apa sih yang namanya bahasa roh? Boleh enggak saya menggunakan perumpamaan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini untuk membantu saudara memahami bahasa roh. Boleh ya saudara? Saya berharap cara saya menjelaskan ini bisa membawa saudara memahami lebih mudah tentang seperti apa sih itu bahasa roh, apa sih itu bahasa roh. Oke, saya mulai dengan mengatakan ini saudara. Manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Oke? Sepakat ya? Sepakat kan? Roh, jiwa, tubuh. Kalau ada bahasa roh, berarti ada bahasa jiwa, ada bahasa tubuh. Sepakat gak ini? Ini pada puasa semuanya ya saudaraku. Oke, sepakat ya? Dari situ dulu ya.
Saya akan mulai dengan bahasa tubuh dulu yang mudah ya. Apa itu bahasa tubuh? Bahasa tubuh adalah bahasa nonverbal. Saudara nggak perlu pakai kata-kata untuk mengekspresikan diri saudara sehingga orang lain bisa connect dan nangkep apa yang saudara maksudkan. Kira-kira mungkin nggak bahasa tubuh, saudara? Hah? Saya praktekin boleh? Coba ya, saudara tebak ya, apa yang mau saya katakan. Oke. Nah, saya bahkan tidak berkata apa-apa dan saudara bisa menangkap bahasa tubuh saya. Izinkan saya mengatakan kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini, saya mengasihi saudara semua yang ada di tempat ini. Saya tahu ada rencana Tuhan yang besar buat setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Saya tuh geli saudara. Satu ketika saudara saya tuh diceritain, ada salah satu pelayan Tuhan kita itu yang belum pernah ke luar negeri, pergi ke Singapura. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Sesampainya dia di Singapura, dia lapar. Dia mau beli makanan tapi dia bingung. Gimana cara ngomongnya karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dia itu kepengen beli telur goreng. Terus gimana caranya menyampaikan beli telur goreng? Akhirnya saudara dia bercerita. Dia ngomong sama pelayannya yang jualan. Dia gitu sudah. Terus dia gini. Itu pelayannya lihat itu ketawa terpingkal-pingkal saudaraku. Dan pelayannya ngomong, Bapak mau you want fried egg, you want egg katanya. Apa namanya, jemaat kita hanya nggak ngerti apa itu, pokoknya gini-gini aja saudaraku. Tapi setelah keluar benar-benar yang keluar benar telur saudara. Apa maksud saya di sini? Saudara boleh tidak bersuara atau bahkan saudara hanya menggunakan ekspresi tubuh, gerakan tubuh saudara dan maksud saudara tersampaikan. Itu bahasa tubuh. Ada yang namanya bahasa jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Saudara, berapa banyak di sini yang suka lukisan? Ada? Ada? Adakah? Hah? Nggak ada? Nggak ada yang suka lukisan? Ada dong, ada. Ada lagi yang suka lukisan? Karena saya agak susah bicara kalau saudara nggak suka lukisan gitu, saudaraku. Bagi saudara yang suka lukisan, pelukisnya itu kan nggak ada di situ dan nggak ngomong sama saudara tuh, kan saudaraku. Tapi ketika saudara lihat lukisan dari orang ini, saudara tuh bisa tersampaikan apa yang ada di benaknya loh. Kalau saudara lihat Starry Night, saudara tuh bisa ngerasain loh. Betapa kayak gelapnya, betapa kayak perasaan yang ada di sana dituangkan begitu rupa dalam sebuah lukisan. Buat saudara yang nggak tahu Starry Night, Google aja saudaraku. Saya tahu kayaknya ini nggak connect deh. Oke, saya nggak bicara soal lukisan aja, musik aja. Berapa banyak di sini yang suka K-pop? Berapa banyak yang suka K-pop tapi nggak tahu bahasa Korea? Pernah nggak saudara dengerin musik yang saudara nggak tahu bahasanya? Bisa nangis loh tapi. Dengar musik, bisa yang kayak hatinya ikut sakit hati gitu saudara. Pernah nggak? Pernah ya? Nah itu apa? Itu bahasa jiwa. Basically saudara harus mengerti bahasa itu adalah cara kita berekspresi, cara kita berkomunikasi sehingga dengan apapun itu engkau connect. You might not understand, tapi saudara bisa dengar lagunya dan saudara senang. You enjoy. Kalau ditanya emangnya tahu? Enggak tahu.
Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Bahasa roh juga sama. Dia adalah bahasa yang muncul dari ekspresi jiwa rohmu, ditangkap oleh Roh Kudus, disampaikan kepada Bapa. Saudara boleh ngomong, apa itu artinya pastor? Enggak dong, artinya enggak ngerti artinya. Tapi tanpa kau sadari, kau tidak harus ngerti artinya. Tapi yang kau perkatakan itu diambil oleh Roh Kudus, disampaikan kepada Bapa. Itu sebabnya tiba-tiba ketika kau berbahasa roh, engkau bisa dikuatkan. Tiba-tiba kayak ada kekuatan baru yang daripada Tuhan. Apa yang engkau berusaha katakan, connect kepada Bapakmu yang ada di surga. Itulah bahasa roh. Saya berdoa hari ini, saudara enggak lagi menganggap apa sih ini. Saudara enggak lagi kayak ngerasa aneh gitu. Jangankan bahasa roh lah saudaraku. Kalau saudara misalkan dengar bahasa Korea dan saudara enggak tahu kan juga aneh. Tapi connect kan? The same thing. Bahasa roh juga sama. Cara manusia connect dengan Tuhan. Oke, sampai di situ? Oke ya, sudah nangkep ya saudaraku. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kenapa saya mengatakan bahwa bahasa roh adalah kunci menjadi pribadi yang terbaik versi saudara? Saya akan bagikan 3 poin saudara. Yang pertama saudara bisa catat. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-4. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudaraku, ketika kau berbahasa roh, engkau membangun dirimu. Engkau membangun dirimu. Buktinya mana? 1 Korintus 14 ayat 4 kita baca. Boleh baca sama-sama Bapak Ibu? 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun. Ketika kau berbahasa roh, engkau membangun dirimu sendiri. Muncullah pertanyaan, apanya yang dibangun? Karena dia bahasa roh, yang dibangun kan yang perkara roh dong. Make sense ya saudara? Terus berarti yang dibangun apa Pak? Nah, ketika kau berbahasa roh, imanmu dibangun. Apalagi yang dari roh saudara, yang dibangun? Visimu dibangun. Apalagi? Apalagi saudara? Fighting spiritmu dibangun. Apalagi? Pengurapan. Dalam hidupmu itu dibangun saudaraku. Kenapa pastor? Itu penting saya menjadi best version of me. Kebayang gak saudara? Ketika Tuhan punya janji, Tuhan punya rencana, tapi imannya gak nyampe, jadi atau enggak? Nah. Itu sebabnya saya katakan imannya harus dibangun. Supaya antara saudara dengan janji itu bisa terjadi. Berapa waktu yang lalu saudaraku, sekian tahun yang lalu Tuhan berikan janji atas gereja kita Gedung Dipik. Bulan Desember tahun 2019 saya masih ingat tiang pancang pertama dipasang. Desember, Januari, Februari, Maret 2020 apa yang terjadi? Pandemi, lockdown. Gereja tidak beroperasi, yang terjadi kita semua ibadah secara online. Saudara bisa kebayang enggak? Menurut saudara di momen seperti itu, dibangun enggak tuh gedungnya saudara? Secara manusia berat Pak. Saya itu mendampingi Pastor Joe ya saudara, saya melihat bagaimana di momen-momen itu Pak Joe itu terus berpuasa dan berdoa, cari wajah Tuhan, cari instruksi yang dari Tuhan, menguatkan imannya terus setiap hari ya saudara. Dari situlah dia mengambil keputusan ketika Tuhan berkata, go. Itu kalau enggak sampai, enggak cukup saudaraku, jadi enggak? Gak jadi. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan?
Antara engkau dengan janji Tuhan itu ada gap. Banyak orang yang jadi masalah ketika kita menerima janji, kita berpikir janji itu langsung diberikan. Yes, some of it like that, betul saudaraku. Tapi berapa banyak yang Tuhan mau kita berperang. Bangsa Israel nggak langsung dapat tanah perjanjian loh saudara. Mereka harus berperang merebut loh tanah itu. Oke? Masalahnya di dalam proses saudara berperang merebut janji Tuhan itu, iblis kan pasti nggak senang toh saudara. Apa iblis ngomong sama saudara, mangga atuh silakan diambil. Ada? Gak mungkin. Iblis akan berusaha menggagalkan dengan segala cara. Masalah banyak orang ketika iblis berusaha menggagalkan, engkau kecewanya sama Tuhan. Mana Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Bukan masalah Tuhan izinkan, nggak diizinkan pun iblis akan tetap berusaha menggagalkan saudara. Make sense? Maksud saya saudaraku. Iblis akan terus menerus berusaha sehingga kau jatuh saudara. Nggak bisa enggak. Dia akan berusaha dengan segala daya upayanya. Rencana Tuhan tidak terjadi atas hidupmu. Di momen seperti itu, bangun dirimu. Ketika imanmu dibangun, yang kau lihat tidak seperti yang dijanjikan, tapi ketika imanmu dibangun, engkau bisa terus berjalan. Yang kau lihat sungai Yordan, yang kau lihat, saudaraku, laut merah, yang kau lihat saudara. Bisa jadi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir. Dibutuhkan iman untuk saudara menyeberang ke tanah perjanjian. Bahasa roh, kenapa saya katakan kunci the best version of you. Karena bahasa roh membangun dirimu. Dia membangun rohmu, dia membangun imanmu, dia membangun dirimu. Saudara. Next yang berikutnya visi saudara. Setiap kita tuh Tuhan kasih visi. Tapi seringkali waktu berjalan kita sukanya diskon visi. Kalau kenyataannya tidak seperti itu, maka kita akan ngomong apa? Mungkin saya salah dengar. Sudahlah, begini saja saya terima. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Akhirnya saudara diskon visi saudara. Dibutuhkan iman yang kuat saudaraku. Untuk engkau mempercayai janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kau berbahasa roh, engkau terus membangun sehingga visi itu enggak jadi kabur, enggak buram. Engkau bisa terus melihat, ke sana, jalan terus, bisa, harus bisa, pasti bisa. Itu proses sudah. Apalagi stamina. Kalau enggak saudara bangun, itu baru setengah peperangan, udah capek sudah. Dalam hidupmu, kenapa kau disebut lebih dari pemenang? Nah, terus menerus menang kan Bu artinya? Menang kalau apa berarti? Nah, ada di sini yang banyak menghindari masalah. Padahal saudara disebut lebih dari pemenang itu setelah menang dari setiap masalah loh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya boleh yang lebih keras. Justru masalah adalah kesempatan engkau berkemenangan. Bisa dapat saudara? Saya berdoa hari ini gunakan bahasa roh sebanyak yang kau bisa lakukan. Karena ketika kau berbahasa roh, engkau membangun dirimu. Yang kedua saudara. Yang kedua, kenapa bahasa roh itu membawa kita be the best version of us? Bahasa roh membantu kita mengendalikan lidah. Kita buka ya, Yakobus 3 ayat 8. Saya akan tunjukkan kepada saudara betapa ganasnya lidah ini, saudara. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Wow. Bahkan kuda aja bisa dijinakkan ya, saudara. Singa aja bisa dijinakkan loh saudara. Tapi ayat ini ngomong,
Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ngeri, saudara. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow. Padahal kalau saudara baca di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai oleh barang siapa suka menggemakannya akan. Lah terus gimana saudara? Kalau lidahnya enggak bisa dijinakkan terus gimana? Hidup mati dikuasai lidah loh. Kalau orang dunia kita dengar apa bahasa apa saudara, mulutmu. Nah harimau aja bisa dijinakkan saudara. Tapi Alkitab ngomong lidah ini enggak bisa dijinakkan. Apa yang bisa menguasai lidah? Tahukah saudara bahasa roh disebut bahasa lidah? Setiap kita di dalam hidup kita, di dalam diri saudara, saudara tuh enggak hidup sendiri loh. The moment you receive Jesus as your Savior, di dalam dirimu, roh Yesus, roh kudus itu tinggal. Itu sebabnya tubuhmu disebut bait roh kudus. Nah sama-sama roh kudus tinggal, itu versi levelnya beda-beda. Maksudnya gimana Bu Nita? Kan roh kudus tinggal di dalam saya, iya. Dia bisa tinggal di dalam saudara, tapi dia ngomong aja saudara cuekin kok. Dia ngasih saudara petunjuk, dia tuh ada di pojok, enggak didengerin. Make sense? Sekalipun dia tinggal di dalam saudara, enggak ada powernya. Lah enggak diikuti, enggak diizinkan berkuasa, enggak diizinkan menuntun, enggak didengarkan. Tapi ketika kau izinkan Roh Kudus itu terus menguasai hidupmu, semakin dia nanti akan mengendalikan engkau, itu sebabnya enggak enak. Enggak boleh diikuti. Disuruh doa, bangun, diikuti. Itu satu demi satu, engkau memberi ruangan. Roh Kudus itu semakin berkuasa dalam hidupmu. Kalau kau izinkan, lidahmu terus dikuasai ketika kau berbahasa roh. Lama-kelamaan ya saudara-saudara salah ngomong aja. Hati itu kerasa gak enak loh. Pernah ngalami itu? Sampai di titik kau izinkan dia lebih mengendalikan hidupmu. Jangankan salah ngomong, engkau gak bikin dosa aja ya saudara. Tuhan mau saudara ke kanan, saudara ke kiri. Saudara bukan yang, tapi kan pastor saya bukannya bikin dosa. Saya tuh cuman kayak Roh Kudus kayak peringatin, kamu ikut jalan yang kanan ya. Saudara nekat ke kiri. Itu aja di hati tuh bisa kerasa loh. Wow, doa saya di tempat ini ada orang-orang yang menyadari sejak dari hari ini. Jangan izinkan iblis mengambil senjata yang begitu luar biasa yang dia berikan atas hidupmu. Bahasa roh itu adalah senjata yang Tuhan berikan untuk kau membangun hidupmu. Bahasa roh adalah senjata yang Tuhan berikan untuk lidahmu ini bisa dikendalikan. Saudara bisa melihat how powerful it is. Tapi berapa banyak yang karena terasa aneh, saudara berkata apa sih? Gak usah fanatik lah pastor kalau jadi orang Kristen. Apa itu sandal lama, sandal baru? Saudara bisa ngerti yang saya katakan? Karena terdengar aneh. Orang kalau ngomong dengerin bahasa roh kan aneh saudara. Lala, apa itu? Papa, memangnya saya bayi pastor. Itu sebabnya saya menjelaskan kepada saudara dengan cara yang saudara bisa mengerti. Sama seperti tubuh punya bahasa, jiwa punya bahasa, roh pun punya bahasa. Doa saya sejak dari hari ini, momen Pentakosta minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Sehingga kau bisa berbahasa roh. Lidah ini bisa dikendalikan. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Kenapa bahasa roh membawa you become the best version of you? Karena ketika saudara berbahasa roh, nanti saya bawa ya, pola pemahamannya ya saudara. You become a high achiever. Saudara jadi berprestasi tinggi. Kok bisa pastor? Oke, saya bawa satu-satu ya saudara. Saya bawa satu-satu saudara supaya saudara bisa memahami. Kalau saudara mau sukses, orang dunia akan bilang saudara apa? Ora et, apa itu saudara? Berdoa dan berusaha. Berdoa dan
Bekerja. Oke. Kalau saudara mau sukses di bisnis saudara, maka sebagian orang akan ngomong apa? Kerja keras. Boleh nggak saya tambahin? Work hard. Pray hard. Orang et labora tuh? Karena banyak orang Kristen yang jadi masalah ya, either one saudara. Sukanya kalau enggak swing ke kiri, swing ke kanan. Swing ke kiri itu gimana? Oh iya pastor, harus kerja keras. Tapi banyak orang kerja keras enggak percaya doa keras. Ngapain saya berdoa pastor? Ini, dengar perkataannya kayak gini. Saya sibuk. Gak punya waktu untuk berdoa. Buat apa berdoa? Berdoa buang-buang waktu. Pernah dengar itu? Nah, tapi sebaliknya ada orang juga yang benar-benar berdoa keras. Wow, luar biasa doanya. Sampai jengking saudaraku. Bila perlu sampai saya nggak tahu lagi manifestasinya kayak apa. Tapi saya itu pernah ketemu satu ibu berdoanya keras, ngomong sama saya, pastor suruh saya berdoa, saya doa 3 jam sehari. Pastor suruh saya puasa, saya sudah puasa 100 hari. Hebat enggak saudara? Oh hebat, bangga saya acungin jempol. Tapi saya tanya, setelah dia bercerita, tapi mana janji Tuhan kok enggak digenapi? Saya tanya dong saudara, Bu maaf, apa pekerjaan ibu? Dia jawab saudara, Tuhan yang menyediakan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saudara nggak bisa kasih roh saudara makan capcay kan? Ada yang di sini bilang, roh saya makan pizza pastor. Ada? Orang kan bilang saudara gini. Saudara ngerti? Jangan dicampurkan. Yang roh ya roh. Yang jiwa ya jiwa, yang tubuh ya tubuh. Tubuhmu makan capcay. Tapi rohmu memakan apa? Firman. Nah jangan dicampurin dong. Kalau tubuhmu butuh makan, rohmu juga butuh makan. Kalau tubuhmu kerja keras, rohnya juga kerja keras. Jangan bilang ini yang tubuh sudah dilakukan kok yang roh sudah dilakukan kok minta hasilnya tubuh sudah. Make sense? Make sense? Kalau saudara work hard and pray hard, di-combine itu hasilnya luar biasa. Saya berdoa saudara bisa melihat ini. Bicara soal kerja keras, ya saya rasa saudara semua tahu lah. Oke. Jangan hanya cuma doa. Ayo keluar dari zona nyaman. Zaman sekarang ini sudah zamannya sosmed. Teknologi udah maju. Saudara berkata, pastor toko saya sepi. Gak ada yang datang ke toko saya lagi. Saya sampaikan dong, ikuti sosmed. Yuk mulai TikTokan. IG-an. Loh karena sekarang ikannya di situ saudara. Lah kalau saudara, saya katakan ayo belajar. Pastor, saya gaptek. Udahlah, biarin gak apa-apa. Tapi setelah itu jangan salahkan Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Nah, jangan dicampur adukkan. Yang mengerti katakan amin. Kerjanya harus keras, doanya juga harus keras. Oke, kerja keras saya singkirkan dulu ya. Bukan saya mengatakan tidak penting loh ya. Jangan nanti dipotong. Pastor Nita mengatakan kerja keras gak penting. Gitu. Disingkirkan. No, waktu saya terbatas saudaraku. Setiap kali kita khotbah ada batasan waktunya. Saya nggak mungkin bisa mencakup semuanya. Nah hari ini saya mau fokus ke pray hard. Oke? Pastor gimana pray hard itu? Apa sih yang dimaksud pastor dengan pray hard? Kita buka Efesus 6 ayat 18. Saya baca bagian B ya saudara, karena yang bagian A ini bagian dari ayat yang ke-17. Berdoalah setiap waktu di dalam roh
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti yang dimaksudkan dengan doa keras, pray hard adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Pertanyaan saya, mungkinkah saudara berdoa setiap waktu? Ini banyak yang wajahnya tuh antara mau gini tapi ginian. Jadi kayak orang India. Mungkin enggak? Saudara harus kerja loh. Saudara harus masak. Ibu-ibu, ayo. Nah kalau doa setiap waktu terus gimana? Pastor kayaknya saya jadi pendeta deh kalau doa setiap waktu. Oke ya, boleh enggak? Yuk kita belajar ya sama-sama. Mungkin enggak sih pastor berdoa setiap waktu? Oke. Setiap pagi ya saudara, sebelum saudara beraktivitas apapun itu juga. Mulai dengan doa. Sepakat? Loh, ini di sini sepakat dulu saudara. Kalau saudara udah gini-gini saya enggak bisa apa-apa. Sepakat ya? Oke. Katakan saudara mulai dengan doa 1 atau 2 jam di pagi hari. Sepakat? Ini sepakatnya mulai berkurang. Banyak yang, apa bisa ya pastor? Ya sudah, ini pastornya baik hati. Saudara minta berapa menit? Sejam? Hah, berapa? Berapa? 15? Hah? 15? Ya sudah kasih lah saudara. 15 menit yang bilang saudara lo ya. Ada yang bilang 5 menit? Ginilah saudara, terserahlah. Saudara mau 5 menit kayak mau 10 menit, mau 15 menit gak apa-apa. Tapi jangan setelah 10 tahun jadi orang Kristen 5 menit cuma naik jadi 10 menit ya. Loh ya bertumbuh toh saudara, kalau 15 menit ya nanti naik jadi 20. Naik jadi 30 kan. Jangan dari dulu 15 menit sampai Tuhan datang kedua kalinya malah jadi 5 menit saudaraku. Kan ya jangan. Oke sepakat dulu ya. Saya ambil lah yang paling inilah 15 lah, 15 ya, 15 oke. Pastor, tapi kok 15 gak enak ya saudara? Masa cuma 15 menit doang sih? Oke gak apa-apa lah, berapapun saya ambil 1 jam dulu ya. Terus 1 jam saya mesti ngapain pastor? Saya tuh sudah berdoa dari A sampai Z udah habis, oke ya. 1 jam pertama, selama 1 jam itu ya saudaraku, apa yang saudara lakukan? Mulai dengan pujian penyembahan. 1 lagu tuh 5 menit saudara. Masa ya saudara cuma nyanyi 1 lagu? Kan saudara nyanyi 3 lagu aja 15-20 menit habis loh. Senggol kiri kanan, kayaknya bisa. Lah 15 menit tadi kan sudah terlampaui. Sih? Pastor, tapi kalau saya nyanyi kucing lari. Sudahlah saudara. Orang Kristen itu luar biasa loh saudara. Kalau cari alasan tuh banyak alasannya saudara. Pinjam suaranya penyanyi-penyanyi rohani itu di YouTube saudaraku. Saudara kalau nggak bisa nyanyi, saudara suaranya melengking-lengking, saudara buka YouTube lah setel lagu rohani yang ada di YouTube. Bisa? Bisa ya? Perkara nanti saudara pelan-pelan ngikuti lagunya dengan suara saudara apalah. It's okay, fales-fales juga nggak apa-apa gitu. Oke, saudara nyanyi kurang lebih lah, ya let's say 20 menit saudara. Let's say 20 menit. Jangan doa langsung saudara mulai dengan permohonan. Berdoa buat kakek, nenek, teteh, apalah semuanya disebut. Jangan saudara, itu ibaratnya gini loh saudaraku. Saudara masuk rumah orang, belum ketok sudah buka pintu langsung buka kulkas langsung ngambil telur gitu. Menurut saudara loh, itu orang Jawa aja kan kita tahu sopan santun ya. Sopan gak sih saudara kayak gitu. Dimulailah saudara, pujian penyembahan dulu. Habis itu apa pastor? Baca Alkitab. Loh saya tuh baca 1 pasal tuh 5 menit habis tuh pastor. Bacanya kayak saya tadi. Belajar ketika saudara baca Alkitab, tanyakan 5 hal ini. Who, siapa, when, kapan, where, di mana, apalagi? What, apa, how. Bagaimana? Jadi kalau baca Alkitab saudara, jangan cuman polosan delucur. Dicari, digali. Apa? Ini apa? Nilai apa yang bisa saya dapatkan? Taruh 20 menit boleh? 20 menit ya, udah 40 menit. 20
20 menitnya lagi ngapain pastor? Doa. Berdoa untuk saudara, keluarga, orang tua, kelompok sel, pekerjaan, berdoa. 1 jam ya, katakan bisa gak sih? Senggol kiri kanan? Bisa. 1 jam ya, 1 jam. Setelah itu, saudara jalan kehidupan sehari-hari. Lihat ini, dengarkan ini. Apa yang membuat saudara berbeda? Mod doanya itu sudah nyala, saudara. Ibaratnya roh saudara itu udah pemanasan. Nanti sepanjang hari, engkau belajar berbahasa roh. Seingat saudara aja, saudara sambil nyetiri rakasyata karapasyata. Itu nanti membawa hadirat Tuhan itu senantiasa mengikuti saudara. Ketika saudara belajar ya, ini misalkan, datang Roh Kudus ya. Bantu saya. Kudus kau ku rindu. Nah sambil saudara nyembah seperti ini di rumah ya saudaraku. Dengan minyak yang baru urapiku. Saudara bisa ngerasain gak yang tadi moodnya kayak berantakan kemana-mana. It's okay, go. Mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Sambil pujian penyembahan naik saudara. Saudara bisa ngerasain gak? Itu setting hati udah beda. Itu seperti kayak apa? Kalau mobil itu udah dipanasin dulu. Ketika saudara sudah selesai, 1 jam saudara berdoa. Sehari-harimu itu modenya sudah on. Nah setelah itu saudaraku. Bebaskan hidupku. Oke, stop sampai di situ. Setelah itu ketika saudara mengerjakan pekerjaan saudara, belajar jangan dilepas modenya. Tetap di situ. Stand di situ. Sambil saudara masak, saudara Roh Kudus, hirata kasyata karata kasyata kara. Saudara masak. Ada enggak orang di sini yang sambil masak enggak bisa nafas? Terus kalau masak, ada? Loh saudara masak, saudara mandi, saudara kerjakan tetap nafas toh? Ada enggak yang nafasnya harus diperintahin? Ayo kamu nafas. Kayak gitu? Enggak kan? You cook, but you still breathe. Bukankah Roh Kudus itu sejauh nafas saudara? While you cook, you can just speak in tongue. Nanti saudara ngerjain tugas satu demi satu, kau bahasa roh. Roh Kudus tolong aku. Buka jalan. Tunjukkan orang-orang yang tepat untuk aku melakukan. Nanti tanpa saudara sadari ya, sama-sama saudara berjalan itu seperti ada kekuatan yang lebih menopang saudara. Ketika saudara ngadapin pintu tertutup ya, saudara tuh kayak bisa, I don't know, you just feel like someone is there with you. You are not alone. Nanti kayak dituntun, nanti semakin saudara terapkan itu enggak langsung ya, tiba-tiba besok saudara bisa, enggak. Mungkin ya banyak lupanya lah saudara daripada ingatnya gitu. Tapi kalau saudara lakukan terus, you can just feel the presence of God. The whole day. Itu ada kekuatan, tiba-tiba nanti apa yang kau kerjakan satu demi satu dibuat berhasil. Bangkit berdiri yuk katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Come on Holy Spirit kan. Dengan minyak yang baru urapiku. Hari ini setiap yang kosong Tuhan kau isi kembali. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sama-sama angkat hatimu. Yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam
Gak heran ya saudaraku. Bahkan banyak orang-orang di gereja kita ini yang datang Pondok Daud ya, mereka tuh bersaksi. Setelah mereka ikut Pondok Daud, mereka bercerita. Dalam mereka menghadapi masalah demi masalah, mereka ngomong setidaknya ya, mereka ngomong gini, kok rasanya lebih kuat ya pastor. Kenapa saudaraku? Karena sesungguhnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirimu. Tapi masalahnya seringkali kita enggak mengikut sertakan dia. Dia mau bekerja, tapi setiap dia ngomong, saudara bilang, shh. Dia ngomong sama saudara, bangun, doa, shh, ngantuk. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Kadangkala bahkan engkau memenuhi dirimu dengan begitu banyak perkataan negatif, intimidasi dari iblis diizinkan masuk. Gak heran engkau jadi lemah. Rohmu mau fight aja udah gak ada kekuatan. Tapi kalau kau terus dengeran dengan suaranya, ketika kau jatuh dia akan ngomong, you can do it. It's okay. Do again. Don't give up. Nanti satu demi satu ya saudaraku. Kakimu tuh kayak ada kekuatan. Langkahmu itu kayak gak goyah. Mantap. Bersama dengan dia. Itu sebabnya saya mengatakan bahasa roh kunci menuju versi terbaikmu. Berapa banyak dari saudara yang mau sejak dari hari ini banyak-banyak berbahasa roh, banyak-banyak libatkan Roh Kudus. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Kedua tangan yang kau angkat tinggi ini, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sehat tubuhmu saudaraku, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Menceritakan segala perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini, ngebawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya kau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.